Assalamualaikum Sobat Ila, ketemu lagi dengan saya di Ila Normi Channel. Di dalam video kali ini saya akan hanya sekedar curhat, semoga curhatan saya ini bermanfaat untuk Sobat Ila semua. Semalam saya melihat salah satu video di channel YouTube-nya Guru Gembul, yang dimana judul dari video tersebut mengusik pikiran saya, sehingga saya melihat sampai tuntas. Judul video tersebut adalah saya lebih pintar daripada Gus Bahak, tapi tidak sombong seperti beliau maksudnya Gus Bahak. Di dalam video tersebut Guru Gembul menjelaskan atau curhat tepatnya menceritakan bahwasanya Guru Gembul tersebut bertemu dengan seseorang yang tepatnya itu tetangga dari Gus Bahak, di mana tetangga Gus Bahak itu mengungkapkan atau secara tidak langsung mendeklarasikan bahwasanya tetangga Gus Bahak ini lebih pintar daripada Gus Bahak. Nah, di situ Guru Gembul terpancing dengan kata-kata tetangga Gus Bahak tersebut. Terpancing untuk apa? Terpancing, wah, kalau orang ini lebih pintar daripada Gus Bahak, berarti pengetahuannya lebih luas daripada Gus Bahak. Di situ Guru Gembul ngobrol sampai tuntas, sampai berlarut-larut dengan tetangga Gus Bahak tersebut. Namun, apa yang didapat dari obrolan tersebut? Guru Gembul menyimpulkan obrolan tersebut ternyata tidak mencerminkan bahwasanya orang tersebut lebih pintar daripada Gus Bahak. Ternyata orang tersebut hanya mengklaim dirinya lebih pintar tanpa adanya pembuktian-pembuktian bahwasanya pengetahuannya lebih hebat daripada Gus Bahak. Nah, dari video tersebut saya juga punya pengalaman seperti apa yang dialami oleh Guru Gembul tersebut. Pada waktu itu saya mempunyai seorang guru spiritual, di mana guru spiritual tersebut ya menurut saya sudah linuweh lah tentang berbagai macam pengetahuannya. Tetapi ketika saya bertemu dengan seseorang, di mana seseorang itu menurut pandangan zahir saya, seseorang itu tingkat keilmuannya jauh berada di bawah guru spiritual saya. Nah, seseorang tersebut berani mendeklarasikan dirinya bahwasannya dia itu lebih hebat daripada guru spiritual saya. Nah, di situ saya juga terpancing seperti apa yang dialami oleh Guru Gembul. Terpancing bagaimana? Terpancing untuk lebih menggali lebih dalam. Apa maksud orang tersebut mendeklarasikan bahwasannya dia lebih mempunyai keilmuan daripada guru spiritual saya? Ternyata apa yang dialami Guru Gembul dengan tetangganya Gus Bahak itu sama dengan apa yang saya alami. Ternyata seseorang tersebut cuma bualan saja yang diceritakan, hanya klaim-klaim sepihak bahwasanya dia lebih hebat daripada guru spiritual saya. Itu klaim-klaimnya ya secara jelas tidak masuk akal, tidak bisa dijelaskan secara ilmiah. Klaim-klaim gaib seperti mendapat ilmu laduni bla 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 dan lain sebagainya. Dari dua peristiwa tersebut kita tarik di tahun sekarang bahwasanya di era sekarang juga banyak orang yang hanya mengaku atau mengklaim dirinya lebih hebat dengan salah satu tokoh yang sudah termasyhur mungkin. Mungkin di sini saya akan mengambil contoh tentang adanya perdebatan nasab di kalangan habaib. Terlepas dari benar salahnya habaib itu keturunan Rasulullah atau bukan, terlepas dari itu, di sini saya menemukan bahwasanya dari pihak yang menggugurkan habaib, kenasaban Habib di Indonesia, itu ada salah satu tokoh yang mengklaim dirinya lebih dari Habib tertentu. Saya ambil contoh Mama Ghufron. Mama Ghufron adalah seseorang yang mempunyai pondok di pinggiran kota Malang, di pinggiran Kabupaten Malang. Di situ beliau merasa dirinya lebih hebat dari Habib Lutfi, di mana Habib Lutfi yang secara kasat mata kita sudah jelas bisa lihat bahwasanya beliau jadi Watimpres, beliau jadi ketua ahli Torekoh sedunia dan lain sebagainya. Terlepas nasab beliau tersambung sama Rasulullah atau tidak, itu bukan
fokus video kali ini. Tapi di sini Mama Gufron mengklaim bahwasannya Mama Gufron tersebut lebih hebat daripada Habib Lutfi. Bahkan Mama Gufron tersebut bisa berbicara dengan semut, bisa mengkondisikan malaikat maut, bisa menjadi gawang pintu neraka dan lain sebagainya. Nah, klaim-klaim tersebut itu juga marak di kalangan masyarakat kita. Hanya untuk apa? Hanya untuk menjatuhkan seseorang atau menutupi ketidakmampuan seseorang tersebut dengan adanya seseorang yang mampu sehingga seseorang tersebut terancam. Dengan terancamnya seseorang tersebut, maka dia akan mengklaim-klaim sepihak dengan sesuatu yang tidak rasional, menurut khalayak umum, tapi dia berani berbicara dengan lantang. Sebetulnya seseorang yang mengklaim dirinya lebih hebat dengan orang lain tanpa pembuktian yang secara ilmiah, tanpa pembuktian bahwasanya dia itu memang benar-benar bisa dikatakan lebih baik, itu sebetulnya kalau dilihat dari ilmu psikologis, itu seseorang mengalami gangguan mental. Dalam ilmu psikologis itu biasanya disebut Dunning-Kruger effect. Apa yang dimaksud dengan Dunning-Kruger effect yaitu kondisi ketika seseorang merasa dirinya lebih pintar atau mempunyai kelebihan daripada orang lain. Padahal seseorang tersebut tidak mengetahui pengetahuan yang sepadan. Nah, seseorang yang mempunyai sakit mental tersebut itu hanya ingin mendapat pengakuan dari halayak umum bahwasanya mereka bisa lebih dari segalanya, lebih tentang pengetahuannya, lebih kepintarannya, bahkan kesaktiannya. Mereka ini mendeklarasikan sepihak dengan klaim-klaim yang biasanya kalau di dalam dunia muslim itu klaim-klaimnya itu bersifat gaib, sehingga klaim-klaim tersebut tidak bisa dapat dibuktikan secara ilmiah. Contoh ketika seseorang dapat berbicara dengan semut, dapat berbahasa Suryani dan lain sebagainya. Lah, sakit mental tersebut sebetulnya ada penyebabnya dan kita bisa menghindari itu ketika kita sudah mengetahui penyebabnya. Apa saja penyebabnya? Kira-kira yang pertama, orang tersebut merasa telah lebih banyak belajar sehingga ketika orang tersebut hanya membaca 1-2 buku, hanya melihat dari 1-2 video di YouTube, orang tersebut sudah merasa superior bahwasanya ilmu pengetahuannya sudah berada di atas langit. Selanjutnya ketika orang tersebut sudah merasa belajarnya sudah cukup, maka orang tersebut tidak mempunyai pemikiran terbuka, sehingga ketika tidak mempunyai pemikiran terbuka, maka ilmu-ilmu atau informasi yang seharusnya menjadi ilmu baru bagi dia itu ditolak. Karena apa? Mengancam eksistensinya dalam klaim-klaim yang dia klaim pada kehebatan beliau tersebut. Berikutnya penyebabnya adalah berkurangnya metakognisi. Metakognisi itu suatu kemampuan yang mengetahui hal yang bisa dan tidak bisa terhadap diri seseorang. Jadi seseorang yang mempunyai gangguan mental tersebut tidak bisa menganalisis dirinya, apakah dia itu bisa atau tidak bisa di dalam suatu peristiwa atau di dalam suatu keilmuan tersebut, sehingga orang tersebut hanya mengklaim secara sepihak bahwasanya dia lebih hebat, dia lebih superior terhadap orang lain. Oke Sobat Ila, pesan saya kepada kalian semua Sobat Ila, secara khusus kepada semua pelajar yang ada di Indonesia, siswa-siswa, santri-santri yang ada di Indonesia, kosongkanlah pikiran Anda, kosongkanlah pengetahuan Anda ketika Anda semua bertemu dengan orang yang baru, apalagi yang Anda ketemui itu atau Anda temui itu adalah seseorang yang mempunyai kredibilitas dalam pengetahuan-pengetahuan tertentu. Sehingga dengan mengkosongkan pemikiran Anda, mengkosongkan hati Anda, mengkosongkan pengetahuan Anda,
Di situ Anda akan mendapatkan pengetahuan yang baru. Anda tidak menolak pengetahuan-pengetahuan baru sehingga Anda dapat pengetahuan baru yang lebih cerah dan lebih mempunyai pandangan luas terhadap kehidupan ini. Semoga video ini tidak disalahpahami di judul awal. Dari saya cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.